Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat berjumpa melalui renungan harian Sarota Jemaat Cilo Campagaya. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Karena itu kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan hari ini dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca mendengarkannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih di pagi hari ini oleh karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan dan boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah di hari ini. Kami akan memulai semua kegiatan-kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Kami rindu untuk mendasarinya dengan firman-Mu. Karena itu kami akan membaca, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, kuasailah hati kami, sehingga kami boleh membaca, kami boleh mendengarkannya dengan baik, bahkan boleh memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyanyian di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah baca ini kita akan renungkan dalam satu tema, yaitu yakinlah atas kuasanya. Yakinlah atas kuasanya. Di Palemba Tama Bahasa Toraya, di Kua Kanapai tu kuasanna. Anak itu menggenggam kuat mainan di tangannya,
pertanda bahwa si anak menguasai separuhnya mainan tersebut. Ia tidak akan membiarkan mainan itu lepas dari tangannya. Ia tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya. Memang salah satu arti dari menggenggam sesuatu di tangan ialah kepemilikan dan penguasaan. Bukan hanya menyangkut barang, tetapi juga perihal posisi atau jabatan. Menduduki jabatan tertentu berarti memegang kuasa atas jabatan tersebut. Saudara-saudara, kekuasaan untuk memerintah dunia berada dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Ayat bacaan kita tadi yaitu ayat yang ke-15. Begitulah suara yang terdengar di surga setelah malaikat ketujuh meniup sangkakala ketujuh. Kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah mengatakan hal yang sama. Tuhan memangku kekuasaan, memerintah sebagai raja. Tuhan akan menghakimi segala bangsa dan memberi upah kepada umatnya. Maka bait suci di surga terbuka dan tabut perjanjiannya diperlihatkan. Ayatnya yang ke-19. Semua peristiwa ini hendak menguatkan orang percaya bahwa akan terjadi pada waktunya. Kekuasaan Tuhan akan diproklamirkan. Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan berkuasa atas alam dan segala isinya. Kekuasaan ada dalam tangannya, kekuasaan yang mutlak dan tak akan berpindah kepada tangan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada yang sok berkuasa dan menindas sesamanya. Namun saatnya akan tiba kekuasaan itu akan dilucuti dari dirinya, karena kuasa yang mutlak ada dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya dalam menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan kepentingan, keangkuhan, dan penindasan. Karena itu, saudara-saudara, yakinlah atas kuasa Tuhan. Yakinlah atas kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena kasih penyertaan-Mu boleh kami alami lagi sesaat lamanya. Tuhan sudah memberkati kami, di mana kami boleh mendengarkan, membaca, bahkan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tinggal di dalam loh hati kami masing-masing dan boleh kami hidupi dalam hidup yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam berbagai aktivitas kami dari pagi hingga pada malam sebentar, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, baik di kantor, baik di rumah, dimanapun Tuhan tempatkan kami semua. Kami menyerahkan semuanya itu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit, sehingga melalui jamahan Tuhan boleh sembuh dari sakit penyakit dan boleh melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan
untuk pemberitaan firman-Mu dimanapun dilakukan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu di dunia ini semakin disebarluaskan dan semakin banyak orang yang mengikut Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh memimpin kami dengan penuh bijaksana, dan di dalam negara kami ini boleh aman, dan kami boleh melakukan tugas kesaksian kami dengan baik ya Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kami yang berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani hidup kita di hari ini, dan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Amin.